Ya, ngomong-ngomong nih ya, pernah nggak sih kamu tuh kepikiran kalau uang yang kita punya sekarang itu nilainya bisa berkurang atau turun di masa yang akan mendatang? Kayak misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu. Kamu pernah nggak kepikiran kayak gitu? Maksudnya gimana? Emangnya bisa? Jadi tuh kayak harga barang ya, misalnya kan kayak sekarang ini kayak barang jasa itu kan terus naik setiap tahunnya, sedangkan nilai uang kita itu relatif turun menjadi lebih sedikit nilainya kayak gitu. Oh, berarti seperti inflasi gitu ya? Nah itu dia yang namanya inflasi. Contoh lain ya, kayak misalnya kamu tuh punya uang 100.000, itu kan kalau di sekarang atau masa sekarang itu kan bisa kamu beliin kayak buku, bolpen, mungkin alat-alat tulis lainnya. Tetapi dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu belum tentu loh kamu bisa mendapatkan itu semua. Mungkin kamu hanya bisa mendapatkan separuhnya atau sebagian. Oh iya ya, aku kok nggak kepikiran sampai ke situ. Terus bagaimana caranya uang kita biar nggak tergerus oleh inflasi? Ya kalau menurut aku sih mending kamu investasi kayak misal di saham atau di obligasi atau perbankan. Kan sekarang juga banyak ya kayak misal reksadana kayak gitu-gitu, mulai dari 100.000 pun itu kamu bisa kok investasi. Oke deh, nanti dicoba. Boleh, nanti kita coba sama-sama. Nah, Nah, simak video berikut supaya kalian lebih memahami apa yang kita sampaikan. Di sini saya akan membahas tentang time value of money dengan fokus pembahasan pada future value. Nah, untuk subtemanya sendiri di sini yang pertama ada konsep time value of money, future value, single payment, annuity, dan arus kas tidak sama. Selanjutnya masuk ke dalam konsep time value of money. Konsep ini menyatakan bahwa uang yang kita miliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa yang akan mendatang. Hal ini karena uang yang ada sekarang atau yang kita miliki sekarang itu dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan ataupun suku bunga. Nah, situasi tersebut terjadi karena terdapat beberapa faktor di mana faktor tersebut sangat mempengaruhi seperti inflasi, krisis ekonomi, kebijakan moneter, neraca atau defisit neraca, dan lain-lain sebagainya. Next, manfaat time value of money. Di sini yang pertama ada evaluasi investasi di mana dapat membantu perhitungan nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang sehingga kita itu bisa memilih investasi mana sih yang cocok dan menguntungkan bagi kita ke depannya. Yang kedua ada manajemen risiko yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait dengan inflasi, suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga ada optimalisasi pembiayaan yang membantu menghitung amortisasi pinjaman dan mengelola hutang dengan lebih efisien. Next, saya akan membahas tentang future value. Future value merupakan nilai dari sejumlah uang sekarang pada masa yang akan mendatang atau nilai majemuk yang biasa disebut sebagai compound value. Selanjutnya saya akan membahas future value single payment. Single payment sendiri merupakan transaksi keuangan yang melibatkan satu kali pembayaran untuk penerimaan sejumlah uang pada suatu titik waktu tertentu. Untuk rumusnya sendiri dari single present value ini merupakan present value dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana I merupakan tingkat suku bunga dan N merupakan periode waktu tertentu. Nah, untuk memahami lebih dalam dari materi yang saya sampaikan, langsung saja ke contoh soal berikut. Tuan Zen menabung sebesar 4 juta rupiah di bank dengan bunga majemuk tahunan sebesar 5%. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa nilai masa depan dari tabungan Tuan Zen setelah 1 tahun. Nah, di sini kita menggunakan rumus murni dari future value yang mana present value dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, di soal kan sudah diketahui ya bahwasanya nilai present value atau nilai sekarang itu sebesar 4 juta, tinggal kita kalikan 1 plus 0,05 pangkat 1 dengan hasil 4.200.000 rupiah. Jadi nilai masa depan dari tabungan Tuan Zin setelah 1 tahun adalah 4.200.000 rupiah. Sebenarnya di sini tuh kita bisa lebih efisien ketika kita itu melihat tabel dari jumlah tingkat suku bunga tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai annuity. Apa sih annuity atau anuitas itu?
Anuitas merupakan suatu rangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama selama periode waktu tertentu dengan tingkat bunga tertentu. Nah, anuitas ini disebut juga dengan angsuran pembayaran dan jumlahnya sama dalam waktu tertentu. Nah, anuitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, ordinary annuity atau anuitas bebas dan annuity due atau anuitas jatuh tempo. Nah, apa sih perbedaan dari kedua anuitas ini? Ordinary annuity merupakan pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode, dan sebaliknya, annuity due merupakan pembayaran yang dilakukan pada setiap awal periode. Lalu, apa sih future value annuity itu? Future value annuity merupakan nilai total di masa depan dari serangkaian pembayaran berkala yang akan diterima atau dibayarkan dengan memperhitungkan bunga pada tingkat tertentu. Nah, rumus dari future value annuity sendiri adalah present value dikalikan dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode min 1 dibagi dengan tingkat bunga. Untuk mendalami materi tersebut, mari kita langsung ke contoh kasusnya. Pak Budi berencana untuk menabung sebesar 5 juta rupiah setiap akhir tahun selama 4 tahun ke depan. Ia ingin mengetahui berapa total nilai uang yang akan ia peroleh pada akhir tahun keempat jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10% per tahun. Dari soal ini dapat kita analisis, kata kuncinya adalah pembayaran setiap akhir tahun atau setiap akhir periode. Nah, dapat disimpulkan bahwa contoh kasus ini menggunakan perhitungan yaitu future value ordinary annuity. Penyelesaian yang pertama menggunakan bagan aliran kas. Nah, ini kita gambarkan dulu dari 0 sampai dengan tahun keempat. Nah, karena di sini kita menghitung untuk 4 kali atau 4 periode dan diterimanya di akhir periode, maka berlaku di sini adalah mulai dari bagian tahun ke-1 sampai dengan tahun keempat. Nah, untuk perhitungan ordinary annuity ini tidak menghitung tahun ke-0 karena baru menerima di akhir periode. Oke, tadi Pak Budi membayarkan uangnya setiap akhir periode itu 5 juta. Jadi di setiap tahun ke-1, 2 sampai dengan tahun ke-4 diisi 5 juta. Nah, untuk perhitungannya ini menggunakan rumus future value yaitu present value dikalikan dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode. Nah, sebagai contohnya di sini pada periode pertama. Pada periode pertama, present value-nya adalah 5 juta dikalikan dengan 1 plus tingkat bunganya tadi adalah 10% dan dipangkatkan dengan jumlah periode. Jumlah periodenya di sini ada 4 tahun. Namun di min 1, kenapa sih kok di min 1? Karena kita mencari di periode tersebut, atau min 1 menandakan diterima pada akhir tahun pertama. Nah, hal ini berlaku juga pada periode berikutnya. Nah, pada perhitungan menggunakan bagan aliran kas ini diperoleh nilai masa depan sebesar Rp23.205.000. Nah, yang kedua adalah penyelesaian menggunakan formula. Seperti formula yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa future value annuity ini menggunakan formula present value dikalikan dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode min 1 dibagi dengan tingkat bunga. Pada kasus ini, present value adalah 5 juta dikalikan dengan 1 plus 10% tingkat bunganya dipangkatkan dengan 4 min 1 dibagi dengan 10% tingkat bunganya, yaitu diperoleh hasil Rp23.205.000. Nah, yang ketiga adalah cara yang paling simpel menggunakan tabel future value. Nah, rumusnya adalah future value annuity sama dengan present value dikalikan hasil dari tabel future value. Nah, bagaimana sih kita mencari tabel future value ini? Kita menggunakan komponen tingkat bunga dan jumlah periode. Nah, tingkat bunga di sini dapat kita lihat pada baris pertama paling atas 10%. Lalu jumlah periodenya pada kolom pertama yaitu tahun keempat, maka diperoleh hasil 4,6410. Nah, dikalikan dengan present value-nya, pembayarannya tadi sebesar 5 juta, hasilnya sama. Dari ketiga perhitungan ini tadi kita memperoleh hasil sama yaitu Rp23.250.000.
Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai future value multiple cash flow. Apa sih future value multiple cash flow itu? Future value multiple cash flow atau arus kas tidak sama merupakan nilai total dari serangkaian arus kas yang berbeda jumlahnya pada waktu yang berbeda di masa depan dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui pada soal sebelumnya, itu kan merupakan arus kas yang sama karena setiap pembayaran di akhir periode itu arus kasnya sama, yaitu 5 juta rupiah. Nah, kalau arus kas tidak sama ini bisa jadi pembayaran di akhir periodenya bisa jadi 1 juta pada tahun pertama, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 3 juta, dan sebagainya. Nah, untuk mendalami materi tersebut, marilah kita langsung ke contoh soalnya. Nah, Andi memutuskan untuk menabung di bank dengan skema berbeda setiap akhir tahunnya selama 3 tahun. Pada akhir tahun pertama, ia menabung sebesar 2 juta rupiah, dan pada akhir tahun kedua, ia menambah tabungannya sebesar 3 juta, dan pada akhir tahun ketiga, ia kembali menabung sebesar 2.500.000. Nah, bank memberikan bunga tahunan sebesar 8% yang dihitung berdasarkan jumlah tabungan setiap tahun. Nah, Andi ini ingin mengetahui berapa total nilai tabungannya yang akan ia peroleh setelah 3 tahun. Penyelesaian dari contoh kasus tersebut dapat menggunakan bagan aliran kas, yaitu perhitungan mulai dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ketiga. Nah, di sini pada tahun ke-0 tidak dihitung karena kata kunci dari soal tersebut adalah pembayarannya di akhir periode. Jadi tahun ke-0-nya tidak dihitung dan langsung pada tahun ke-1. Nah, rumus untuk menyelesaikan kasus ini adalah menggunakan rumus dari future value, yaitu present value dikalikan dengan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah periode. Nah, sebagai contohnya pada periode pertama, di sini present value-nya adalah 2 juta dikalikan dengan 1 plus tingkat bunganya 8% dipangkatkan dengan jumlah periodenya, yaitu 3 tahun min 1. Kenapa min 1? Karena kita mencari di periode tersebut, atau min 1 menunjukkan diterimanya pada akhir tahun pertama. Nah, hal ini berlaku juga pada periode-periode berikutnya. Nah, untuk perhitungan 1 plus tingkat bunga dipangkatkan dengan jumlah tahun ini, jumlah periode, bisa kita lihat langsung menggunakan tabel future value. Jadi lebih singkat, tidak perlu menghitung secara langsung. Nah, hasil perhitungan dari tabungan Andi selama 3 tahun, nilainya di masa mendatang ini adalah 8.072.800. Jadi kesimpulannya, memahami time value of money itu sangat penting karena membantu kita dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik, mengelola resiko keuangan, dan merencanakan keuangan secara lebih efektif.